Oke teman-teman, sekarang gue lagi mau servis motor Honda Scoopy tahun 2012 di Honda. Jadi hari ini gue mau bakalan ganti oli, servis, kemudian shockbreaker depan sama shockbreaker belakang sih. Dan nanti kita tanyalah sama masnya untuk motor tahun tahun 2012 ini apakah masih layak dibeli atau tidak, gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nah jadi hari ini gue lagi di salah satu bengkel Honda yang di daerah Nusa Dua. Dan ini emang langganan sih, langganan servis motor. Dan tapi kali ini bedanya, biasanya gue kesini tuh pakai motor yang ya bisa tergolong baru lah untuk tahun pembuatannya. Nah tapi hari ini gue bawa motor Honda Scoopy tahun 2012 atau Scoopy Karbu. Nah banyak nih teman-teman yang nanya kira-kira motor ini masih layak nggak sih untuk dibeli di tahun 2022 ini. Nah terus ada beberapa juga teman-teman yang nanya, Bang kalau misalkan beli motor ini masih diterima nggak sih servis di bengkel resmi Honda gitu kan. Nah mumpung gue di bengkel Honda, nanti gue mau nanya nih ya ke ke orang bengkelnya langsung gitu. Nah, tadi gue udah kenalan sama salah satu mbak yang ada di sini, yaitu Mbak Nia. Oke Mbak Nia, aku boleh nanya ya Mbak Nia ya? Boleh. Jadi saya kan sekarang lagi servis motor, ya bisa dibilang motor tua lah gitu kan. Iya. Motor Honda Scoopy tahun 2012 gitu. Nah banyak nih yang nanya kira-kira untuk servis di bengkel Honda ini, khususnya di sini, itu ada nggak sih minimal atau maksimal umur motornya atau pembuatan motornya tuh maksimal tahun berapa gitu. Misalkan saya bawa motor tahun 2009 gitu kan, misalkan itu masih diterima nggak kalau misalkan servis di sini? Untuk servis untuk segala jenis motor untuk segala jenis tahun motor Honda tipe lama pun masih kita terima. Masih diterima ya berarti ya? Iya. Oke. Berarti nggak ada maksimal pembuatan tahun berapa gitu ya? Oke. Misalkan saya bawa motor Honda Astrea lah misalkan gitu kan. Di sini masih tetap diterima ya? Oke. Oh masih suka ada yang servis di sini? Wow, luar biasa. Oke, makasih banyak Mbak Nia. Oke, jadi teman-teman menurut informasi dari Mbak Nia, jadi memang kita bisa tetap menservis motor pembuatan tahun lama lah, atau motor lama atau motor jadul lah seperti itu, untuk bisa diservis di bengkel resminya Honda seperti itu. Nah menurut informasi dari Mbak Nia tadi, memang bahkan kalau kita bawa motor Astrea pun tetap masih bisa akan dilayani. Nah akan tetapi untuk spare partnya mungkin yang agak susah ya, karena memang untuk motor kayak Astrea itu kan memang sudah lama banget. Nah tapi untuk motor Scoopy 2012 ini, nanti kita akan nanya juga ke mekaniknya langsung, kira-kira motor ini masih layak nggak sih untuk dibeli di tahun 2022 ini. Jadi sesuai permintaan atau yang sering ditanyain sama teman-teman, kira-kira masih bagus nggak sih kalau misalkan beli motor Scoopy Karbu di tahun 2022 ini. Oke, nanti kita tanya salah satu montirnya. Nah satu lagi, enaknya kalau kita servis di bengkel resminya Honda, itu semuanya memang detail, diceknya dengan secara detail. Kemudian setelah dicek dan apa saja yang harus kita ganti, itu akan dikonfirmasi dulu sama montirnya seperti itu. Jadi menurut gue sih lebih lebih jujur jadinya. Apa yang memang harus diganti ya nanti disampaikan. Kalau memang masih kiranya cukup bagus ya nanti nggak perlu diganti gitu. Itu sih salah satu yang menurut gue yang paling enak kalau misalkan kita servis di bengkel resmi. Udah selesai ya? Oke. Oke teman-teman, saya sudah selesai servis
duitnya sampai. Dan hari ini sebenarnya ada beberapa yang harus di servis ya, ada termasuk shockbreakernya depan belakang. Cuma memang kebetulan hari ini lagi kosong karena kebentur akhir tahun ya. Jadi tadi yang berhasil diservis itu cuman servis lengkap untuk motor matic, kemudian sama ganti oli. Nah, ini biayanya. Terus tadi kan kita mau nanya ke montirnya, cuma kayaknya montirnya lagi sibuk sih. Halo teman-teman, sekarang gue sudah sama Pak Gede dari pihak bengkel Hondanya. Jadi hari ini kita bakalan nanya langsung nih ke Pak Gede untuk tentang motor Scoopy 2012 ini teman-teman. Jadi ada beberapa yang nanya untuk spare partnya bagaimana bang, apakah masih bisa dicari atau enggak kayak gitu kan. Nah mumpung sekarang saya lagi di Honda, bengkel Honda, kita langsung nanya ke Pak Gede yang memang ya bisa dibilang ahlinya lah gitu. Pak Gede, saya mau nanya Pak Gede, untuk motor Honda Scoopy 2012 ini apakah spare partnya itu masih gampang dicari atau gimana ya Pak Gede? Kalau untuk spare partnya masih bisa dicari. Masih dicari ya. Cari umpamanya kalau di tiap pendealer umpamanya tidak ada, kita bisa pesan. Oh, itu pun kalau mesennya paling lambat paling sekitar 3 mingguan. 3 mingguan tuh paling lambat. 3 mingguan ya. 3 mingguan. Pun kalau paling lama kayak kemarin sih kurang lebih sekitar 1 bulan lebih baru. Oh, 1 bulan. Ya, Oke. tapi spare partnya ada. Ada ya? Oh, oke. Biasanya spare part apa sih yang paling susah kalau dicari untuk motor Honda Scoopy 2012 ini Pak Gede? Kalau yang paling susah biasanya di CDI sih. CDI ya? Ya, oh, di CDI. oke. Kemarin seperti motor Vario, CDI-nya memang agak susah dia. Oh, oke. Tapi kalau kampas rem segala Kalau macam kampas rem depan, belakang dan yang lain partnya masih gampang ya? Masih gampang Oke. dicari. Dan untuk motor Honda Scoopy 2012 ini atau Scoopy Carbo ini memang masih sangat bisa diterima untuk servis di Honda resminya gitu ya Pak Gede? Masih Oke. masih bisa diterima. Oke, itu teman-teman pertanyaan yang sering ditanya sama beberapa orang yang memang pengen beli motor ini. Jadi kita sudah nanya langsung nih sama Pak Gede dari salah satu bengkel resmi Honda yang ada di daerah Nusa Dua ini Pak Gede ya? Jimbaran. Oh, Jimbaran. Oke, makasih banyak Pak Gede. Iya. Ya, mari Pak Gede. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen membeli motor Honda Scoopy tahun 2012 itu nggak perlu ragu ya. Nggak perlu ragu untuk membeli. Karena apa? Karena memang untuk perawatannya itu masih sangat gampang karena memang bengkel resmi Honda itu masih menerima motor tersebut untuk bisa diservis di sini seperti itu. Terus kemudian juga untuk spare partnya ternyata masih gampang lah dicari di bengkel resmi Hondanya. Oke,